Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya Faizatun Nila sebagai host acara pada hari ini. Ya, di sini kita kedatangan tamu dari Lurah Pondok Pesantren Rodotul Quran. Langsung saja kita tanya-tanya kepada beliau. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Ila. Iya. Untuk pada kali hari ini silakan Mbak Firda mengenalkan identitas Mbak Firda kepada audiens. Cukup nama sama alamat aja. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya, untuk perkenalkan, nama saya Firda Ayu Mawaddah. Biasa dipanggil Firda. Asal saya dari Moga, Kabupaten Pemalang. Iya. Mbak Firda selain jadi santri, apa jabatan Mbak Firda di Pondok PPRQ? Jabatan ya? Iya. Untuk sampai saat ini, entah memasuki tahun yang keberapa, alhamdulillah diamanahi untuk menjadi ketua pondok. Gitu. Okay. Ya bagaimanapun, ya berusaha untuk menjadi lebih baik lah. Iya. Ya semoga aja bisa menjadi lebih baik ya. Amin. Karena apapun yang menjadi dawuh guru ya kan harus kita laksanakan gitu. Iya. Selain di sini Mbak Firda ngaji, apa kesibukan sehari-hari di pondok untuk Mbak Firda? Untuk kesibukan sekarang ya, sekarang ngaji nomor 1. Iya. Ya. harus ya, karena dulu itu Bapak pernah ngendika gimana? Bahwa pegawaian itu nomor sekian, yang nomor 1 itu adalah ngaji dulu. Gitu ya. Ya, ngaji itu paling utama, kemudian di sisi lain ya jadi pengurus ya. Jadi pengurus, kemudian didhawuhi juga untuk ikut nyemak santri-santri SMP di SMP gitu. Berarti selain Mbak Firda ini mengaji, banyak aktivitas yang dilakukan sehari-hari begitu ya Mbak? Ya kurang lebihnya seperti iya. itu. Mbak Firda ini kan lurah PPRQ ya Mbak. Berarti itu Mbak Firda itu lebih tahu dalam-dalamnya apa itu PPRQ, gimana gambaran pondok PPRQ gitu. Ya monggo dijawab. Ya untuk pondok gimana sih? Gambaran oh ya untuk lingkungan gitu. Untuk di sini ya Pondok Pesantren Rodotul Quran Sirau bisa dikatakan sekarang menjadi pondok pusat ya, PPRQ pusat gitu. Di sini ada santrinya itu maksudnya ada santri putra dan santri putri, komplek putra dan komplek putri. Untuk yang santri putri sekarang itu sekitar jumlah santrinya itu ada 350-an. Ya untuk yang putra sekitar 150-an. Karena kemarin kan baru lulusan yang kelas 3 gitu ya, kelas 3 kemudian ada yang pindah, kemudian ada yang melanjutkan di sini juga gitu. Kemudian untuk yang di komplek putrinya, komplek putri itu dibagi juga untuk pembagian kamarnya gitu nggih. Itu dibagi beberapa komplek dan pembagian kompleknya itu per angkatan. Jadi lebih enak gitu. Untuk komplek putri itu ada 5 komplek, komplek Darus Saadah, komplek Darul Faroh, komplek Jabal Nur, kemudian komplek Ar-Rodoh sama komplek Rodotus Sibyan. Nah, komplek Rodotus Sibyan itu kompleknya anak MI. Oh, MI. Ya, berarti MI. Ada MI di PPRQ ya, Mbak? Ada MI juga. Untuk yang komplek putra namanya komplek Darun Najah. Iya. Berarti ada 3, ada untuk putra, putri dan baby. Nah, ya. Berarti ini mau kedatangan santri baru ya Mbak? Ya, kira-kira kalau pemirsa mau mondok ke sini, gimana sih Mbak alur dari santri baru mau mondok ke sini atau persyaratan-persyaratan yang harus dibawa gitu? Oh iya. Untuk pendaftaran santri baru itu bisa dilaksanakan secara offline ataupun online.
Untuk offline bisa langsung datang aja ke kantor pondok ya, ke kantor pondok Rodotul Quran. Kemudian kalau online bisa langsung klik aja link ya, ya kan www.pprkisirau.com ya. Kalau untuk yang mau daftar ke sini langsung di sini tuh dimulai dari jenjang MI, SMP, SMA, SMK. Tadi SMP juga ada yang santri MTS juga. Kemudian yang khusus hafalan Al-Qur'an yang udah nggak sekolah pun juga di sini ada berarti. Gitu. Kemudian ketika mau mendaftar bisa langsung datang ke kantor pondok dengan membawa persyaratan ya, antara lain ada fotokopi akte kelahiran, kemudian fotokopi KTP orang tua, sama fotokopi kartu keluarga. Ya, berarti itu umum ya persyaratannya ya Mbak. Itu ya Mbak. Mau tanya lebih dalam lagi ya Mbak. Di sini PPRK itu apa sih kegiatan sehari-hari di dalam pondok? Oh iya, untuk kegiatan santri di Rodotul Quran itu dimulai dari jam 3:30 ya. Jam 3:30 itu pagi udah mulai di bel ya. Udah di bel untuk memulai kegiatan. Nah, belnya itu dari kantor pengurus pondok. Kemudian ada juga murotal Al-Quran yang di speaker itu untuk membangunkan santri-santri itu dari dalam langsung yang menyalakan ya pertanda bahwa udah pagi gitu, udah mau masuk mulai kegiatan, mau mulai aktivitas santri gitu. Nah, setiap pagi itu jam 3:30 udah mulai dibel, kemudian santri bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud ya. Untuk kegiatan sholat tahajud dilaksanakan mandiri ya, mandiri nggak jamaahan. Kemudian setelah itu persiapan sholat jamaah subuh, sampai persiapan sholat jamaah subuh. Nah, jam 4:30 udah mulai persiapan sholat jamaah subuh. Kemudian setelah sholat jamaah subuh tinggal pengajian Al-Quran ya, madrasah Al-Qurannya. Nah, di sini itu madrasah Al-Quran itu dijadikan sebagai pembuka kegiatan santri ya. Kenapa kok dijadikan pembukaan gitu nggih? Karena dulu ibu juga pernah ngendiko bahwa sebelum tubuh kamu dimasuki apapun ya, itu harus dimasuki Al-Quran dulu. Jadi sarapan gitu, Al-Quran dulu kita. Di sini sarapan Al-Quran dulu, ngaji Al-Quran sampai dengan dimulai dari jam 5 setelah sholat jamaah subuh itu sampai jam 5:30. Jadi santri yang ngaji Al-Quran itu di sini itu dimulai dari juz amma dulu, hafalan juz 30 dulu. Setelah selesai hafalan juz 30 dari surat An-Nas sampai surat An-Naba, kemudian untuk bisa naik ke ngaji yang selanjutnya ke tahapan binador itu harus disemak 1 juz dulu. Oh, gitu ya, Mbak. Jadi setelah gitu ya, setelah udah lanyah dari An-Nas sampai An-Naba sampai An-Nas, nanti baru bisa lanjut binador. Nah, setelah binador ketika bacaannya udah fasih, udah makhrajnya juga udah sesuai gitu nggih. Nanti bisa disambi dengan hafalan suratan penting. Ya, gitu. Hafalan suratan penting di sini untuk suratan penting itu ada 4 yang wajib dihafalkan. Ada surat Yasin, surat Al-Mulk, kemudian surat Al-Waqi'ah sama surat Ar-Rahman. Gitu. Untuk setelah setiap pengajian Al-Qur'an pun juga ketika udah selesai setoran gitu nggih, udah selesai setoran sama badalnya sama pembimbing ngajinya, itu tidak diperbolehkan pulang dulu, harus murojaah dulu di situ nggih. Di sini diterapkan seperti harus murojaah, semakan sama temennya yang udah selesai ngaji juga gitu. Kemudian setelah tahapan ngaji binador, misal udah hatam, udah selesai, bisa dilanjutkan ke hufatnya, ke hafalan Al-Qur'annya gitu. Bagi santri yang berminat hafalan Al-Qur'an gitu. Tapi untuk ini juga kebanyakan santri juga ya diarahkan gitu untuk bisa hafalan dimulai dari suratan penting dulu, nanti bertahap setelah hafalan suratan penting kemudian tinggal hafalan dari juz 1-nya atau juz 29-nya. Senyamannya anak gitu untuk hafalannya. Itu untuk ngaji Al-Qur'annya ya. Setelah ngaji Al-Qur'an sampai dengan jam 5:30 tadi itu
Kemudian anak-anak persiapan untuk kegiatan sekolahnya. Kegiatan sekolah nanti ada sarapan pagi, kemudian jam 6:30 udah mulai berangkat ke sekolah. Iya. Untuk itu, setelah itu kegiatan di sekolah itu sampai dengan pada zuhur. Sekitar jam 1, jam 2 itu udah pulang. Ya, dari jam 2 sampai dengan asar itu ya digunakan untuk istirahat gitu, untuk istirahat santri. Nah, biasanya juga ada, nggak semuanya itu istirahat tidur siang gitu, ada juga yang melaksanakan ya mencuci baju, mencuci piring gitu. Kemudian setelah itu masuk jamaah asar. Setelah sholat jamaah asar tinggal ngaji Al-Quran lagi, ya ngaji Al-Quran lagi. Kira-kira ya dimulai dari jam 4 sampai dengan jam 4:30 ataupun sampai jam 5. Nah, setelah ngaji Al-Quran, santri juga ada yang melaksanakan mandi, kemudian ada juga yang makan sore gitu, makan sore ya sampai dengan persiapan mau sholat jamaah maghrib gitu. Sholat jamaah maghrib, kemudian jam 5:30 udah mulai di bel sholat jamaah, nanti sampai dengan menunggu azan maghrib. Ya, santri yang udah berangkat ke mushola semuanya wajib tadarus Al-Quran dulu. Sebelum sholat jamaah itu semua santri diwajibkan untuk tadarus Al-Quran. Gitu. Setelah sholat jamaah maghrib tinggal pengajian diniyah lailiyah. Nah, pengajian diniyah lailiyah itu dilaksanakan setiap ba'da maghrib dan ba'da isya. Nanti diselingi ada sholat jamaah isya kan, istirahat, sholat jamaah isya, kemudian dilanjutkan lagi pengajian diniyah lailiyah. Sampai dengan jam 9. Nanti waktu jam 9 sampai dengan jam 10 itu digunakan untuk wajar. Di sini itu ada wajar, arti itu wajib belajar. Jadi semua santri itu wajib belajar, yang enggak belajar nanti bakal kena takziran gitu, kena hukuman. Ya. Nah, wajib belajar itu ya enggak cuma pelajaran yang didapat di sekolah aja gitu, tapi bisa mutalaah juga untuk yang dikaji di pondok gitu. Ya. Berarti di PPRI itu ini program yang sehari-hari gitu ya. Untuk program bulanannya itu apa, Mbak Firda? Ya, di sini juga nggak cuma program harian ya, ada program mingguan, ya kan, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, bahkan tahunan juga ada. Untuk yang harian tadi masih ada yang kurang ya. Untuk ya di sini nggak cuma ngaji tok gitu, nggak cuma ngaji aja, di sini juga diajarkan untuk hidup bersih, ya, disiplin. Nah, untuk menjaga kebersihan lingkungan itu pelaksanaan di pondok itu dengan adanya piket komplek. Nah, jadi tadi kan ada per komplek itu ya Mbak Ira ya. Ada per komplek, ada komplek Darus Saadah, kemudian Darul Faroh dan lain sebagainya. Itu untuk isi per kompleknya itu ada sekitar 10 kamar, ada yang 6 kamar, ada yang 7 kamar gitu. Untuk pelaksanaan piket komplek dilaksanakan dengan cara giliran per kamar. Gitu. Rolling gitu ya? Rolling, Mbak? Ya, rolling per kamar. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah, tadi setelah pengajian Al-Quran dan juga habis asar setelah pengajian Al-Quran diwajibkan untuk piket komplek. Ya, nggak, untuk piket kompleknya itu nggak cuma buang sampah aja, buang sampah, kemudian nyapu, ngepel gitu. Semuanya jadi lingkungan itu dalam keadaan bersih gitu. Jadi kan enak ya kalau lingkungannya bersih, untuk belajar juga enak gitu. Nah, untuk kegiatan mingguannya di pondok itu ada kegiatan setiap malam Selasa dan malam Jumat itu nggak digunakan untuk pengajian diniyah. Tapi di sini digunakan untuk setiap malam Selasa ya. Yang pertama malam Selasa digunakan untuk mujahadah Rotibul Haddad. Kalau enggak mujahadah Rotibul Haddad itu mujahadah Ad'iyatul Marid. Ya, itu gantian. Setiap 1 minggu sekali mujahadah Rotibul Haddad, kemudian minggu selanjutnya mujahadah Ad'iyatul Marid gitu. Itu setiap malam Selasa ba'da maghrib. Nah, ba'da isyanya digunakan buat khitobah santri. Ya. Untuk khitobah itu ya untuk mengasah mengasah bakat ya kan. Karena di situ anak juga dilatih untuk bisa menjadi daiyah gitu. Nanti setelah kegiatan khitobah itu ada kegiatan takziran hukuman santri gitu. Untuk malam Jumat itu dimulai dari pada asar
ba'da asar itu nggak digunakan buat ngaji Al-Quran, tapi ba'da asar itu digunakan untuk mujahadah wal habib. Nah, itu termasuk ijazah dari Simbah Yai Muntaha Al-Hafidh Wonosobo. Itu Ibu ngendika kemarin mujahadah wal habib itu termasuk salah satu ijazah dari Mbah Yai Muntaha. Kemudian ba'da maghribnya digunakan untuk mujahadah tahlil. Ya. Tahlilan ya malam Jumat gitu. Ya. Kemudian untuk ba'da isyanya digunakan untuk maulid Al-Barzanji atau maulid Simtuturor. Gitu. Ya sama gonta-ganti juga setiap minggu. Gitu. Itu sampai malamnya. Nah, untuk Jumat pagi juga kegiatan mujahadah Yasin. Kemudian setiap Jumat sore ba'da asar digunakan untuk mujahadah surat Al-Kahfi. Gitu. Iya. Itu untuk program mingguan ya Mbak Firda? Ya, untuk program mingguannya. Untuk program bulanannya? Untuk program bulanannya ada mujahadah Ahad Ponan. Nah, itu yang biasa dilakukan setiap Ahad Pon, ya dimulai pagi dari jam 8 sampai dengan jam 12 biasanya. Nah, mujahadah Ahad Pon itu berisi pertama semaan Al-Quran dulu. Semaan Al-Quran, kemudian setelah itu dilanjutkan mujahadah Rotibul Haddad, kemudian dilanjutkan pengajian gitu. Ya. Berarti program harian, mingguan, bulanan, dan sekarang tahunannya Mbak Firda. Tahunan ya. Untuk program tahunannya ada haflah khotimil Quran ya. Sebelum puncak haflah khotimil Quran itu ada rentetan acaranya dulu. Biasanya ada bakti sosial, kemudian ada tali asih santri kelas 3, kemudian ada pentas seni santri. Setelah itu puncaknya di haflah khotimil Qurannya itu. Hataman santri-santri yang hatam juz amma, kemudian hatam binador, sama hatam bil hifdzi 30 juz gitu. Begitu. Untuk masuk mondok ke PPRQ kira-kira biaya awal masuk itu berapa ya Mbak? Ya, untuk biaya yang tahun sekarang ya, tahun ajaran baru ini 2022-2023, untuk yang santri putri secara garis besarnya total biayanya adalah 2.575.000. Nah, untuk yang santri putri itu udah termasuk pendaftaran itu udah masuk, kemudian seragam, ada seragam khas diniyah sama seragam alma mater pondok. Untuk yang putri itu ada jas alma mater sama kerudung. Kemudian almari sama kasur yang putri itu udah disediakan di pondok. Jadi nanti tinggal bawa perlengkapannya aja. Kemudian itu udah termasuk juga biaya jariah, infak investasi akhirat ya. Kemudian biaya makan per bulan itu juga udah termasuk di situ biaya bulanannya. Kalau yang putra totalnya itu 2.205.000. Bedanya untuk yang putra kasur sama almarinya itu bawa sendiri. Kemudian untuk putra sama putri juga ada perbedaan di biaya bulanannya. Itu kaitan di makannya. Untuk makan santri putri itu sehari 2 kali. Jatah makan dari pondok itu siang sama sore. Kemudian yang santri putra full 3 kali, sarapan pagi, kemudian makan siang sama makan sore. Ya begitu. Untuk tahun ajaran baru ini kira-kira ada kenaikan biaya nggak Mbak? Oh iya, ini sebenarnya udah lama sekali ya nggak ada kenaikan biaya makan. Karena ini tuntutan dari pemerintah. Karena apa-apa naik gitu ya. Apa-apa naik, jadi ya untuk mengantisipasi itu ada kenaikan biaya makannya, cuma di biaya makan. Kalau syariah sama fisyarodiniyahnya enggak, masih tetap gitu. Masih ya, tetap ya. Untuk biaya makan putri yang tadinya 210.000 naik 40.000 jadi 250.000. Kemudian yang putra yang tadinya 315 dinaikkan jadi 350.000 per bulannya. Iya. Berarti naiknya itu enggak sampai yang gratis banget gitu ya Mbak? Alhamdulillah enggak. Iya. Untuk di sini sarana dan prasarana pondok itu apa aja Mbak? Sarana dan prasarana ya? Iya. Musola gitu ya. ya. Seperti ini. Musola, kemudian kantor administrasi ya ada, kemudian ruang untuk mengaji, kemudian
kamar mandi, ya udah pasti itu kamar mandi itu adalah hal yang wajib ada. Kemudian mesin cuci, alhamdulillah untuk komplek putra ada 1 mesin cuci dan putri ada 3 mesin cuci. Ya, gitu. Ya, kalau misalnya ini ya Mbak, kalau misalnya ada santri sakit, itu dari pondok itu apa yang dilakukan? Ya. Alhamdulillah di sini itu untuk seksi bidang bagian kesehatannya, untuk seksi bidang bagian kesehatan setiap sore itu keliling pondok ya. Jadi seluruh gitu ya, komplek seluruh komplek di pondok itu setiap kamar dicek santrinya ada yang sakit atau enggak gitu. Jadi setiap hari juga ada catatan catatan santri yang sakit gitu. Nanti kalau yang baru sakit itu masih kita tangani dengan obat yang disediakan dari pondok. Dan untuk yang perlu dibawa berobat ke dokter, ya kita bawa berobat ke dokter gitu. Kita tangani dulu di pondok, kalau misalnya kok udah nggak ada perubahan, sudah dikasih obat, kemudian sudah dibawa berobat ke dokter, kok nggak ada perubahan, ya sampai 2 hari 3 hari, nanti dari pengurus ngasih tahu sama orang tua, ngabarin sama orang tua, ya anak untuk istirahat dulu di rumah kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kan misalnya sakit, ada sakit yang parah gitu ya Mbak. Iya, ada yang parah. Kadang juga kalau di sini itu kan nggak semua santri itu bisa ngurusin gitu kan, ada kesibukan sendiri-sendiri. Iya, ada kesibukannya gitu. sendiri. Untuk Konun Mahat itu di PPRQ apa aja sih Mbak? Oh iya, untuk tata tertib Pondok Pesantren Rodotul Quran ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setiap santri. Ya, yang pertama itu adalah wajib mentaati Konun Mahat, peraturan pondok pesantren itu wajib ditaati semuanya. Kemudian yang kedua, wajib menjaga nama baik alma mater, ya, wajib menjaga nama baik pondok. Kemudian yang selanjutnya santri itu diwajibkan tadarus Al-Qur'an sebelum kegiatan sholat jamaah. Itu termasuk kewajiban santri. Kemudian yang selanjutnya wajib mengikuti seluruh kegiatan pondok. Seluruh kegiatan di pondok pesantren wajib diikuti dengan baik, nggak boleh alasan. Biasanya kan ada yang pura-pura sakit tapi ketahuan sama seksi keamanan yang keliling gitu ya. Kemudian yang selanjutnya wajib memakai baju muslimah ya yang sopan. Kemudian yang selanjutnya wajib berbahasa yang baik ya. Syukur-syukur bisa kromo gitu ya. Tapi kan di sini nggak semuanya bisa, santri Enggak semuanya santri berasal dari Jawa, ada yang dari luar Jawa juga. Kalau yang nggak bisa bahasa kromo ya pakai bahasa Indonesia yang baik kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya wajib belajar dengan tekun di kamar maupun ya di pondok ataupun di sekolah gitu. Iya. Untuk Mbak Firda ini kan kira-kira sudah panjang di PPRQ ya Mbak. Apa motivasi Mbak Firda ini untuk santri-santri yang kiranya mau mondok di sini gitu, misalnya dia itu bisa jadi peta, apa jadi bisa adaptasi, itu gimana sih tips-tipsnya gitu? Untuk tips mondok, ya tips mondok. Aduh, yang penting apa ya, punya ya kita positive thinking aja, pasti betah di pondok itu, karena di pondok itu asik gitu loh. Ya kan kita yang tadinya hidup di rumah sendirian gitu kan, kita terus di pondok jadi banyak temennya, satu kamar itu bisa sampai 20 anak bahkan lebih. Terus di pondok itu kan nggak cuma diajarin ngaji aja gitu, tapi kita juga diajarin berkehidupan sosial gitu ya kan, karena pondok itu kan miniatur kehidupan di masyarakat gitu. Iya. Tuh. Ya, yang penting ya tetap semangat ngaji ya, karena sejatinya itu ketika kita mondok itu bukan di mana kita menuntut ilmu, bukan di mananya, tapi bagaimana cara kita menuntut ilmunya itu. Jadi ya kalau misalnya mau tekun pasti insyaallah bakal berhasil gitu. Iya. Jadi tadi Mbak Firda itu menerangkan dari lingkup pondok, kegiatan sehari-hari, bulanan, mingguan dan tahunan. Biaya administrasi santri baru, ada juga peraturan dan motivasi. Ya,
Tadi peraturan masih ada larangan-larangan Oh, belum ada. ya, Oh, belum. Ya, ya coba. larangan-larangan yang nggak boleh dilakukan santri di pesantren Oh, itu kan gitu. belum ada ya. Ya untuk larangan-larangan yang pertama itu nggak boleh keluar pondok ya, baik keluar dari lingkungan pondok, misal keluar lingkungan, kemudian pulang tanpa seizin pengurus ataupun izin pengasuh gitu. Itu nggak boleh yang pertama. Kemudian yang kedua, membawa alat elektronik itu di sini nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, Mbak? Nggak boleh sama sekali. Boleh paling setrika aja nggak apa-apa. Alat elektronik seperti HP, kemudian laptop itu nggak boleh dibawa. Nggak boleh, karena ketika santri kok belajar bawa HP pasti ngajinya Terganggu. jadi nggak fokus gitu ya. Kemudian buku-buku ya yang nggak diperbolehkan, nggak sesuai dengan syariat Pondok Pesantren Rodotul Quran itu nggak boleh dibawa juga. Ya novel, misal novel yang kiranya nggak layak dibaca sama usia-usia santri gitu nggak boleh dibawa juga. Kemudian yang selanjutnya menggunakan hak orang lain, mengambil hak orang lain tanpa izin itu nggak boleh. Mencuri ya, Mbak? Iya gitu, mencuri. Gitu. Ya nggak boleh hosop. Tapi itu sepertinya biasa dilakukan santri. Jadi di sini nggak boleh, nggak diperbolehkan memakai yang bukan haknya gitu. Kemudian berbicara kasar, berbicara kotor juga nggak boleh. Nggak boleh. Makanya tadi peraturannya kan harus berbicara yang sopan, ya kan, syukur-syukur bisa kromo, kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia yang halus gitu. Oke. Kemudian nggak boleh ketemuan ya ataupun menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya, itu nggak boleh. Di pondok nggak boleh sama sekali. Iya. Gitu. Kemudian mengganggu kekhusyuan sholat jamaah, mengganggu kekhusyuan mujahadah itu juga nggak boleh. Berisik ya, Mbak? Iya berisik ya, tanda kutipnya berisik nggak boleh itu. Termasuk larangan-larangan yang ada di pondok gitu. Iya. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Firda sudah menghadiri Q&A pada siang hari ini. Iya. Sama-sama Mbak Ira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.